Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Membaca firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-5. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Saudara-saudara, siapa yang dimaksud ia yang menjenguk ke dalam ini? Kalau dalam ayat sebelumnya dikatakan ada dua murid, yaitu Simon Petrus dan Yohanes. Mereka kemudian berlari menuju ke kubur Yesus karena menerima informasi dari Maria Magdalena bahwa batu telah diambil orang, yang membuat mereka terdorong untuk datang membuktikan itu. Apakah betul batu telah diambil orang? Batu dari penutup batu di lubang pintu kubur Yesus. Tapi dikatakan yang lebih dahulu sampai ke kubur adalah murid yang dikasihi Yesus, yang menunjuk kepada Yohanes. Ia menjenguk ke dalam, melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Saudara-saudara, Yohanes membuat sebuah analisa terhadap ungkapan dari Maria Magdalena yang menyaksikan bahwa sepertinya ada sebuah keadaan gawat darurat, bahwa batu telah diambil, dan mengidentifikasi mungkin mayat Yesus juga telah diambil orang dari kuburnya. Sehingga Yohanes ini yang lebih dahulu berlari mau membuktikan itu. Dan memang dia melihat ke dalam, kain kafan sudah terletak di tanah. Tapi dia tidak punya keberanian untuk masuk ke dalam. Nah, saudara-saudara, apa faedah firman Tuhan ini bagi kita? Mari kita punya keberanian untuk masuk ke dalam, mencari tahu sesuatu, bukan untuk supaya kita kepo-kepoan, tapi untuk membuktikan apakah pernyataan itu benar dan sungguh atau tidak. Gereja harus bijaksana dalam menyikapi persoalan. Mari kita masuk ke dalam untuk mencari tahu. Jangan jadi jemaat yang tidak mau masuk ke dalam, tapi hanya menunggu di luar dan memberi informasi terhadap sesuatu yang tidak bisa dia buktikan di dalam. Kita harus berani masuk ke dalam. Ke dalam apa? Persoalan yang sedang dihadapi. Bukan kita kepo-kepoan. Tapi kita harus tahu, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi jemaat yang bijaksana. Mulut ini jangan lebar bibir. Kalau kau belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Persoalan apapun itu. Kau dengar tetangga ada rumor ini. Kau dengar B, dengar A rumor itu. Kau simpan dulu informasi itu. Kau harus masuk ke dalam dan membuktikan. Jangan kamu hanya duduk mendengar dan langsung berargumen atau menyimpulkan. Sebab dengan menjenguk ke dalam, kamu akan tahu ada pembuktian. Sebagaimana Yohanes. Buktinya apa? Ternyata kain kafan sudah di tanah. Artinya apa? Kalau memang betul Yesus dicuri, kain kafannya pun dibawa, kan tidak mungkin dibiarkan di tanah. Itu argumen yang penting, yang harus kita, itu data yang penting yang harus kita ambil. Seperti Yohanes. Jadi data yang dia dapat itu berdasarkan fakta adalah kain kafan itu sudah di tanah. Indikasi yang bisa diperoleh adalah berarti Yesus tidak dicuri. Masa Yesus dicuri kain kafannya dibiarkan di tanah? Kan begitu. Tapi memang dia tidak mau masuk ke dalam. Nah, ini juga seringkali dilakukan oleh gereja. Kita tidak mau masuk ke dalam. Kita tidak mau hadir untuk menjadi gereja yang turut bersama membuktikan apa yang seharusnya kita buktikan. Jemaat juga begitu. Biarlah Tuhan menolong kita menyikapi persoalan apapun itu. Mari kita masuk ke dalam. Berlari untuk mencari tahu persoalan itu. Berlari untuk berusaha membuktikan itu, masuk ke dalam untuk mencari tahu dan menyelesaikan apa yang sedang terjadi. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.